Kita sudah bahas soal bagian A, garis X. Sekarang kita akan bahas soal yang B untuk garis Y. Jadi ini garis Y sebagai sumbu koordinatnya. Nih, sumbu koordinat itu yang ini sekarang yang Y-nya. Nah, tadi kan ini M1, M2, M3, M4 nih saya hapus tadi ya. M5, M6, M7. Rumusnya masih sama, tentu saja pakai I sama dengan M kalikan R total. Tapi ini ada 7 I, maka nanti pakai sigma I sama dengan I1 tambah I2 tambah I3 tambah I4 tambah I5 tambah I6 tambah I7. Buset, panjang sekali ya. Kemudian R-nya kita tentukan dulu nih. Kan rumusnya tadi I sama dengan MR kuadrat. M-nya kan sudah tahu ya dari soal ini gambarnya. Sekarang yang bikin masalah itu si R-nya. Berapa R-nya? Nah, ini bagian B ya. R untuk yang satu ini dihitung dari sumbu X. Sumbu Y, sorry. Sumbu Y ya, dari sumbu Y. Berarti yang ini. Nah, ini R1-nya. R1-nya sama dengan 4A. Nih. Sedangkan R2 itu berarti yang ini. Nah, ini R2-nya. R2 itu sama dengan A. R3 itu berarti yang ini. Ingat dihitung dari garis Y ya. R3-nya sama dengan A juga. Sementara R4-nya itu berarti yang ini. R4-nya sama dengan 4A. Lalu bagaimana dengan R5? Karena ini pada sumbu Y, maka nanti R5-nya, ini R1-nya di 4A ya. 4A, R2-nya ini A, R3-nya juga A, R4-nya 4A, R5 ini sama dengan 0. R6-nya juga sama dengan 0, R7-nya juga sama dengan 0. Karena mereka bertiga, M5, M6, dan M7 ini tepat berada di garis Y. Maka jarak dia dari sumbu Y, dari sumbu garis Y itu 0, tidak ada jarak. Nah, gitu ya. Ingat, garis Y sebagai sumbu putarnya. Maka jaraknya dihitung dari garis Y. Dan sementara M1, M5, M6, dan M7 ini tepat berada di garis Y. Berarti dia tidak ada jarak. 0 jaraknya dari garis Y. Oke, dari sumbu Y. Sekarang kita akan hitung berapa nilai I-nya. Berarti kan sigma I sama dengan I1 M1 kalikan R1 kuadrat tambah M2 kalikan R2 kuadrat ditambah M3 kalikan R3 kuadrat ditambah M4 kalikan R4 kuadrat ditambah M5 kalikan R5 kuadrat ditambah M6 kalikan R6 kuadrat ditambah R7 kalikan R7 kuadrat. M ya, kok R kali R, sorry M7 kali 7 kuadrat. Berarti nanti sigma I nya sama dengan M1 nya kan M ya, M R1 kuadrat 4A kuadrat tutup kurung kuadrat ditambah M2 nya, M2 ini 2M, R2 nya A kuadrat ditambah M3 nya, M3 nya ini M aja, A kuadrat ya, ditambah M4, M4 nya itu 2M ya, ini M4 nya 2M dikalikan, ini saya hapus ya biar dia sinkron dengan yang atasnya, jadi bingung. M3 nya jadi berapa? M dikalikan A kuadrat ditambah M4 nya ini 2M kalikan 4A tutup kurung kuadrat ditambah M5 nya tapi 0 ya, R5, R6, dan R7 0. Berarti ini 0 nih. Ini 0 tambahkan 0 ditambahkan 0 karena mereka R-nya 0. Berarti nanti sigma I-nya sama dengan M dikalikan 16A kuadrat ditambah 2M A kuadrat. Jadi 4 ini kuadratkan juga ya, A yang kuadratkan juga ditambah M kalikan A kuadrat ditambah 2M dikalikan 4 kuadrat 16 A kuadrat. Berarti kalau disederhanakan lagi nanti ini sigma I nya sama dengan
16 MA kuadrat ditambah 2 MA kuadrat ditambah MA kuadrat ditambah 2 kali 16, 32. Nah, ini kan tinggal jumlahkan nih. Tinggal jumlahkan koefisiennya 16 tambah 2, 18. 18 di sini ada 1 ya. 19. 19 ditambah 32. 19 tambah 32 berarti ini 51. Jadi jawabannya ini nanti 51 MA kuadrat. Ya. Inilah dia momen inersia total dari 7 partikel kalau dia berada di garis Y. Itunya, sumbu putarnya. Oke, sekian dan terima kasih. Jadi kalau kalian ingin mencari pembahasan soal yang A itu ada di deskripsi linknya ya. Saya masukkan di deskripsi linknya. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa di video-video berikutnya lagi. Dadah.